Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat bergabung teman-teman yang di Zoom dan yang di YouTube. Shalom ya, Pak Shalom. Yes Jaya sudah ada di tengah-tengah kita. Shalom Pak Yes. Shalom, shalom semuanya. Ya sehat ya Pak. Puji Tuhan. Pak Yes buat begini nih ya, kita juga begini deh. Oke. Ya Bapak Ibu yang terkasih, tolong kameranya dibuka karena sepi nih, kita nggak bisa lihat nih wajah-wajah yang cakep, yang cantik, mana ya? Mungkin boleh dilihatkan dulu Pak Paulus. Nah tutup semua nih ketahuan sekarang, ayo dibuka yuk. Belum pada join atau gimana nih? Ya, teman-teman tolong ya nanti dibuka supaya kita tetap bisa berinteraksi meskipun hanya lewat Zoom ataupun online, oke? Kecuali yang di YouTube ya, yang di YouTube memang nggak bisa gitu. Yang di Zoom deh terutama. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, juga Pak Yes Senjaya di tengah-tengah kita. Terima kasih banyak, berkat Tuhan menyertai kita, perlindungan Tuhan senantiasa ada pada kita. Amin. Amin. Ya, oke. Tadi ada yang ngomong, Bu Efri kok jadi tambah gemuk katanya, tergantung baju ya. Tergantung bajunya. Oke, apapun itu mungkin juga karena terlalu banyak di rumah ya, haleluya. Oke, nggak apa-apa ya, yang penting kita sehat. Benar nggak Pak Yes? Nah tuh Pak Yes kasih lagi begini, oke? Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kami juga mengucapkan terima kasih buat Pak Nandi yang sudah dengan setia mengupload setiap kali kita melaksanakan persekutuan doa secara online di YouTube. Terima kasih banyak Pak Nandi, Tuhan memberkati Bapak dan keluarga, juga seluruh pelayanan dan aktivitas Bapak, amin. Ya, jadi sekali lagi shalom buat kita semua yang hadir malam hari ini. Mari kita satukan hati, kita mau tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim dan berterima kasih kepadamu atas segala kebaikanmu. Terima kasih Tuhan, Kau memberi kami waktu untuk malam hari ini bersehati di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Ada dalam hadirat-Mu, kami rindu mau meninggikan dan memuji serta memuliakan nama-Mu melalui seluruh kehidupan kami. Tuhan, sucikan, kuduskan dan tahirkan kami, hadirlah di tengah-tengah kami, berbicaralah terus kepada kami Tuhan, baik melalui setiap syair pujian yang kami naikkan, bahkan doa-doa yang kami naikkan kepadamu, juga atas firman yang akan Kau sampaikan kepada kami melalui anak yang Kau kasihi, Bapak Yes Senjaya. Terima kasih Tuhan, bersama para kudus di surga, malaikat Tuhan, kami menyanyi, memuliakan dan mengagungkan Engkau. Dan Bunda Maria Ibu yang kami kasihi, berdoalah sepanjang ibadah ini, sepanjang persekutuan doa ini, berdoalah untuk setiap kami. Biar kami boleh mengalami hadirat Allah yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, doa ini kami naikkan kepadamu demi Kristus Yesus Tuhan yang senantiasa bersama dengan Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau mengatakan syukur kita kepada Tuhan karena kebaikannya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu setia. Karena begitu banyak yang telah Dia perbuat di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau naikkan pujian ini, katakan banyak yang telah Engkau perbuat di dalam hidupku Tuhan. Ya, semoga setiap syair dari lagu ini menjadi doa kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Biarlah setiap kita yang hadir malam ini boleh merasakan sukacita di dalam Tuhan, sehingga kita mau mengucapkan syukur dari hati kita yang terdalam, menaikkan pujian ini. Amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, tak ada lembah kelam tanpa Engkau di sisiku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin, amin. Ku bersyukur Bapa,
Terima kasih Yesusku. Seumur hidup kami mau terus bersyukur hanya padamu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Sungguh Engkau Tuhan Allah yang hidup, senantiasa hadir di dalam hidup kami. Kami mau terus bersyukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala rancangan-Mu yang begitu indah bagi kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang pada malam hari ini kami datang kepadamu, kami mau menaikkan syukur kami. Kami mau berterima kasih kepadamu Tuhan karena Engkau begitu baik kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima dan dengarkanlah setiap doa-doa yang disampaikan oleh umat-Mu yang hadir malam hari ini Bapa. Silahkan Bapak Ibu yang mau menaikkan doa syukur. Untuk kesehatan yang Kau berikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami hingga saat ini. Semua hanya karena anugerah dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pekerjaan yang masih boleh Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang boleh hadir tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus atas berkat-Mu kami sehat, kami semangat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, karena kami yakin dan percaya Engkau selalu hadir di dalam hidup kami. Di dalam setiap pergumulan kami, Kau senantiasa memberikan sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Sehingga karena kebaikan-Mu Tuhan, kami mau terus memuji-muji Engkau. Inilah ucapan doa dan syukur kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu yang terkasih, ada sukacita Tuhan melimpah di tengah-tengah kita. Amin. Ya, meskipun dunia ini semakin gak jelas, ya, gonjang-ganjing kiri kanan, yang PHK udah makin banyak, yang kehilangan pekerjaan sudah semakin banyak, yang gajinya bukan lagi dipotong, bahkan tidak dibayar pun ada, ya, tapi kita mau terus bersukacita. Memang secara manusia kita tidak kuat menghadapinya secara daging, tapi karena roh Allah ada di dalam kita, memampukan kita melewati semua pergumulan kita dengan sukacita. Amin. Ya, itulah hebatnya Tuhan kita, ya. Kita tidak perlu malu untuk menangis di hadapannya. Ya, menangis tapi dipenuhi dengan sukacita. Luar biasa kan? Enggak ada itu, cuma di dalam Yesus itu bisa kita temukan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mau tepuk tangan silahkan, mau berdiri sambil bergoyang silahkan. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau katakan dengan sukacita, ku kan menari. Amin. Iya. Mari kita naikkan pujian ini dengan
dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kita naikkan pujian ini bersama dengan penuh sukacita, oke? Ya. Amin ya Bapak Ibu. Kita katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Amin. Ayo berikan tepuk tangannya, mana? Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, amin. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, asik memuji, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi ya, dengan sukacita ya, dengan sukacita, dengan sukacitaku kan menari, amin. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya, selamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita, amin. Nah, sudah terasa kan sukacitanya? Masalah dipinggirkan saja ya, kita bersukacita. Amin Bapak Ibu. Ya, saya percaya selama kita ada di dalam hadirat Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kita tahu bahwa Allah yang kita tinggikan dan muliakan, Yesus Kristus Tuhan, yang telah memberikan dirinya sebagai bukti cintanya yang tanpa batas bagi setiap kita, hadir dan mendampingi kita setiap saat. Amin. Asik. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita. Lebih dalam lagi, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang kita muliakan. Bapa, setiap kami hadir malam hari ini di dalam hadirat, dengan seluruh kelemahan keterbatasan kami Tuhan, kami percaya ketika kami ada di dalam hadirat-Mu Bapa, kami menemukan kelegaan dan jawaban atas setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ada tempat yang mulia di mana anugerah-Mu tercurah Tuhan. Adalah tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku.
lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Pengorbananmu di kayu salib adalah bukti cintamu yang begitu besar bagi kami. Kami menerima lebih dari apa yang pernah kami pikirkan akan cintamu, akan pengampunanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu di kayu salib. Tempat yang begitu indah dan mulia, di mana Engkau menjadikan dirimu menggantikan kami Tuhan. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu dari hati kita yang terdalam. Pada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu
papa nayara mabu. Oh, nayara mase. Hira pasakara papa. Shiba nayara mabu. Hira nayara mase. Kami mau selalu ada dalam hadirat-Mu Tuhan, meninggikan dan memuliakan Engkau, Allah sumber kekuatan dalam hidup kami. Engkau sang penjunan kehidupan kami. Setiap waktu, setiap saat Engkau membentuk kami menjadi lebih indah, sempurna seperti yang Engkau kehendaki. Sebab Engkau adalah Allah yang sempurna dan cinta-Mu sempurna Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah kekuatan bagi setiap kami untuk terus boleh ada di dalam hadirat-Mu. Setiap waktu begitu berarti bila kami ada bersama Engkau. Dan setiap waktu akan menjadi sangat sia-sia ketika Engkau jauh dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kini saatnya kami memohon urapan adikodrati-Mu turunlah atas Pak Ye Senjaya Tuhan. Berikan dia Tuhan hikmat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarkan hati kami dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus menjadi tanah yang subur. Sehingga firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami saat ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Demi Kristus Tuhan, kami menaikkan permohonan kami ini. Amin. Silakan Pak Yes. Ibu Bapak, teman-teman terkasih di dalam Yesus Kristus, juga adik-adik, salam sehat dan salam semangat. Ya, kita kembali bertemu setelah cukup lama tidak berjumpa, walaupun berbeda dalam jarak dan beda di ruang, tetapi dalam waktu yang sama, dalam waktu virtual. Teman-teman semua, dalam suatu peristiwa kebakaran yang hebat sekali di sebuah apartemen 6 lantai di satu sudut area kota besar beberapa tahun yang lalu, terlihat api sudah menyala luar biasa dari lantai 2, menuju terus sampai lantai 3, lantai 4, dan menuju ke atas. Di situ petugas pemadam kebakaran sudah berusaha dengan luar biasa. Mereka memakai baju pelindung, kemudian peralatan pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang berkobar hebat luar biasa tersebut. Tetapi memang api sudah melahap sebagian besar dari gedung apartemen 6 lantai tersebut yang dimulai kebakarannya dari lantai 2. Tiba-tiba dari kerumunan yang begitu banyak, seorang wanita menerobos petugas pemadam kebakaran. Dengan luar biasa dia bergegas, dia masuk menerobos gedung apartemen yang sudah terbakar tersebut. Orang-orang berteriak, petugas pemadam kebakaran berteriak karena wanita itu tidak memakai baju pelindung sama sekali. Dia tanpa pikir panjang, dia berlari
berlari dan menerobos api di dalam gedung apartemen tersebut. Teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, cerita saya mau stop di sini karena nanti bersambung ya. Saya mengajak pada malam ini untuk merenungkan satu tema yang sangat sederhana tetapi penuh dengan makna luar biasa. Saya menamakannya, tema ini adalah Unstoppable Love. Tema ini terinspirasi oleh satu pujian yang dinyanyikan oleh pasangan penyanyi rohani yang belasan tahun lalu, kurang lebih 11 tahun lalu, tetapi begitu beredar luas dan dipopulerkan 8 tahun lalu sampai dengan sekarang dengan lagu berjudul Unstoppable Love. Di dalam bahasa Indonesia, saya mau menyederhanakannya dengan terjemahan kasih yang tidak terbendung dan tidak terhentikan. Unstoppable Love. Teman-teman semua, dalam peristiwa kebakaran tersebut, ada unstoppable love. Malam ini saya mengajak teman-teman semua untuk merenungkan secara mendalam sebagai bagian dari proses panjang, retret panjang kita selama 40 hari. Kita seluruh umat Katolik diajak selama 40 hari masuk dalam retret panjang masa Prapaskah. Sampai nanti kita masuk ke dalam Paskah yang mulia. Tapi 40 hari retret panjang ini mengajak Anda dan saya, ayo, mari kita merenungkan, mari kita mendalami unstoppable love yang diberikan dan dikaruniakan oleh satu pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Izinkan saya share screen terlebih dahulu ya, sebentar ya. Apakah sudah terlihat di sana? Unstoppable love. Tolong diberikan tanda jempolnya jikalau sudah terlihat. Sudah ya? Oke. Kasih yang tak terbendung dan tak terhentikan. Saya mau masuk dalam satu slide diambil dari kitab Yesaya 49 sampai dengan 15. Dikutip dari kitab Yesaya 49 sampai dengan 49 ayat yang ke-15. Bukan Yesaya 4 ayat 9 sampai 15 ya, tetapi Yesaya 49 ayat 15. Dituliskan sebagai berikut. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku Allah berkata, tidak akan melupakan engkau. Sekali lagi saya baca dengan lantang dan penuh iman. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku Allah berkata, tidak akan melupakan engkau. Teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Seharusnya bukan selayaknya. Seharusnya saya dan Anda mengamini dan mengimani sabda ini yang dicatat oleh Nabi Yesaya. Mengapa tidak? Bukankah kita mengetahui bagaimana seorang wanita yang disebut ibu begitu sayang dengan anaknya? Dan ia tidak akan melupakan. Dan bukankah juga Allah tidak sekali-kali melupakan engkau, Anda, dan saya? Tetapi
beberapa orang atau banyak orang akhir-akhir ini mengimani dan mengamininya dengan gumaman, ditambah tanda kutip dengan gumaman seperti ini. Apa benar ya? Apa benar seperti itu? Apakah benar seorang perempuan tidak bisa melupakan bayinya? Tidak bisa tidak menyayangi anaknya? Bukankah kejadian-kejadian yang begitu banyak terjadi saat ini? Cukup banyak bayi yang masih merah, yang baru dilahirkan, dibuang, ditaruh begitu saja. Sehingga bayi yang tidak bisa berbuat apa-apa, karena dia begitu lemah, tidak berdaya, harus mati karena ditinggalkan oleh sang ibu atau sang wanita yang tidak mau bertanggung jawab. Atau yang kedua, bagaimana saat ini dunia dipenuhi dengan korban aborsi. Bahkan ini tercatat dari data yang bisa dipertanggungjawabkan, bahwa korban aborsi setiap tahun itu jumlahnya melebihi korban perang dunia yang paling hebat. Setiap tahun loh, ya. Teman-teman, kita mengetahui bahwa korban perang dunia yang paling hebat adalah korban perang dunia kedua. Korban dari tentara, korban dari keluarga, korban dari sipil, korban dari orang-orang yang tidak berdosa. Dikatakan selama Perang Dunia Kedua ada 62 juta orang yang meninggal. Tetapi data yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa aborsi di dunia setiap tahun itu lebih dari angka korban Perang Dunia Kedua yang paling hebat. Artinya, setiap tahun lebih dari 62 juta korban aborsi. Bayi yang masih di dalam kandungan, atau janin-janin yang masih beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Lebih dari 62 juta. Anda mungkin bertanya, benar nggak sih Pak Yes? Mana mungkin sih? Asal teman-teman tahu ya. Terutama anak-anak muda. Ingatlah, bahkan di Indonesia tercatat setiap tahun tidak kurang dari 2,3 juta tindakan aborsi, baik yang legal ataupun tidak legal. Apakah perempuan tidak bisa melupakan bayinya? Tidak menyayangi anaknya? Bagaimana dengan fakta dunia yang penuh dengan kegelapan ini? Mari kita lebih lanjut. Bukankah dunia saat ini juga dipenuhi dengan penderitaan yang luar biasa? Padahal disabdakan, aku tidak akan melupakan engkau. Banyak orang berkata seperti ini, kok banyak penderitaan ya Pak Yes ya? Di sekelilingku begitu banyak penderitaan yang aku lihat sendiri dengan mata kepalaku. Orang-orang baik loh, bukan orang-orang yang jahat loh. Orang-orang baik loh, mereka menderita luar biasa dalam masa-masa akhir ini. Apakah Allah melupakan mereka? Atau bagaimanakah kita bisa menjelaskan bagaimana efek dari pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun ini, yang luar biasa meninggalkan dan menghancurkan sendi-sendi ekonomi, sendi-sendi kesehatan, relasi keluarga, banyaknya kehilangan, dan bahkan 2 tahun terakhir ini terjadi penurunan dari nilai etika, nilai kemanusiaan, dan nilai tata moral dalam kehidupan bangsa dan bermasyarakat. Banyak orang bergumam seperti itu. Benar nggak sih Pak Yes? Sabda Allah, benar nggak sih Pak Yes?
Apakah itu hanya untuk zaman dulu, tidak berlaku zaman sekarang? Dengan tegas saya berkata, teman-teman semua, di tengah banyak penderitaan, bahkan keputusasaan yang terjadi, ternyata selalu ada harapan. Selalu ada harapan yang melampaui logika dan akal budi manusia. Sekali lagi saya tegaskan, bahkan di tengah penderitaan dan keputusasaan, ternyata selalu ada harapan yang juga melampaui logika dan akal budi manusia. Izinkan saya melanjutkan cerita tentang wanita yang begitu nekat tadi menerobos api kebakaran di gedung apartemen yang telah membakar di lantai 2 sampai lantai atasnya. Wanita itu adalah seorang ibu, seorang mama, yang bayinya berada di lantai 3 gedung apartemen itu dan belum berhasil diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran. Atau mungkin petugas pemadam kebakaran tidak melihat ada seorang bayi yang di dalam apartemen yang adalah milik dari wanita ini, di mana bayinya masih berada di dalam sana. Maka jangan heran wanita ini kemudian berlari, dia menerobos tanpa memperhatikan nyawanya, hidupnya. Dia memiliki unstoppable love, kasih seorang ibu yang tak terbendung, yang tak terbatas. Dia ingin menyelamatkan bayinya. Dia tidak memperhatikan lagi apakah dia akan hidup atau mati. Karena kasihnya yang tak terbendung dan terbatas hanya dipikirkan untuk bayinya saja. Teman-teman semua, baru saja tadi pagi saya berkomunikasi dengan seorang anak muda. Anak muda ini sudah saya doakan, saya dukung dalam doa 3 tahun tanpa terputus, tanpa terhenti. Dalam misa pagi harian, dalam devosi saya, Rosario Suci, devosi Koronka Kerahiman Ilahi, devosi Hati Kudus Yesus, dan tentu devosi kepada 3 Salam Maria. Komunikasi saya untuk pemuda ini. Dia berkata, Om Yes, aku sedang cuci darah saat ini. Dia berikan fotonya, dia sedang mengalami cuci darah. Memang 3 tahun terakhir, pemuda ini yang masih 20 tahun, seorang pria yang harusnya penuh dengan semangat karena dia masih penuh dengan prospek ke depannya, future-nya. Dia harus mengalami dan melaksanakan cuci darah 2 kali dalam seminggu. Bayangkan, tidak mudah, pasti tidak mudah dan pasti sakit. Dan di dalam komunikasi tersebut pemuda ini, anak muda ini berkata, Om Yes doakan ya, saya akan transplantasi ginjal dalam waktu dekat ini, sedang dalam proses. Ginjal siapa? Ginjal mamanya. Unstoppable love. Kasih mama, kasih ibu, kasih yang tak terbendung dan tak terhentikan bagi anak-anak yang dikasihinya, dia tidak dilupakan, disayangi, yang keluar dari kandungannya. Unstoppable love. Teman-teman semua, sekali lagi saya menegaskan, di tengah penderitaan dan keputusasaan, selalu ada harapan, selalu ada pertolongan yang dikarenakan ada kasih yang tidak bisa ya dinilai dengan logika atau akal budi manusia. Jikalau seorang manusia, seorang mama, seorang ibu bisa dengan kasihnya tak terbendung dan tak terbatas, unstoppable love,
apalagi Yesus Tuhan kita. Apalagi Bapa Allah Pencipta yang mengasihi Anda dan saya dan semua orang yang mau percaya kepada Dia di dalam Yesus Tuhan. Mari kita mau merenungkan tema ini yang penuh makna walaupun sederhana saja. Dan saya mengajak untuk kita saat ini menenangkan hati sebentar. Bapa yang kami boleh kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan, Engkau telah memberikan satu sabdamu yang luar biasa. Pada malam ini sangat sederhana tetapi penuh dengan makna. Kami mau mengimaninya, kami mau mengamininya, dan kami mau menjadikan ini sebagai satu bagian dari proses retret panjang selama masa Prapaskah ini. Agar kami benar-benar mengerti, memaknai apa itu unstoppable love, kasih dari Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan bagi hidup kami. Dan kami percaya, tidak masuk akal, tidak masuk logika, tidak masuk sesuatu yang dipikirkan manusia. Tapi Engkau Allah yang memang selalu mampu dan selalu bisa. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjadi botol kosong yang dapat Engkau isi dengan semangat dan pencurahan Roh Kudus-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Mari kita lihat satu slide ini, kalau kita melihat dari Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Kita melihat bagaimana Taman Eden itu begitu indah. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana Allah Pencipta menyediakan segalanya bagi manusia pertama, yang kita sebut saja Adam dan Hawa. Mereka dikaruniakan suatu tempat yang disebut dengan Taman Eden dengan segala fasilitasnya. Bisa jadi itu lebih dari fasilitas hotel bintang 5, bintang 6, bintang 7, semua tersedia. Begitu indah, begitu damai, begitu sejahtera. Sampai bagaimana manusia begitu menjadi sahabat bagi Allah. Dikatakan mereka bisa mendengar langkah-langkah Allah yang berjalan pada sore hari di taman yang sejuk. Tetapi kejatuhan manusia dalam dosa menjadikan Tuhan Allah mengusir mereka dari Taman Eden. Dan saat itulah pernyataan di kitab suci di Kejadian ini begitu mengerikan. Bagaimana Allah mengusir, menghalau manusia, dan ditempatkanlah beberapa kerub malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar, agar manusia tidak masuk ke pohon kehidupan yang membuat mereka hidup selamanya. Karena mereka telah jatuh ke pohon pengetahuan, maka pohon kebaikan ya, maka mereka sudah mau menjadi lebih dari serupa dengan Allah. Dosa kesombongan, dosa keinginan sama dengan Allah menjadikan manusia pertama diusir oleh Allah dari Taman Eden, tempatnya yang begitu luar biasa indah. Maka saat itu manusia mengalami keterpisahan dengan Allah. Kita lihat hati yang sebenarnya pada waktu awal yang menyatu, tetapi sekarang menjadi terpatah, terputus. Tuhan dengan manusia ciptaan telah terjadi satu jurang yang begitu jauh, dan manusia tidak bisa lagi bersatu dengan Allah. Manusia dikatakan telah berbuat dosa.
Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 3:23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa, semua, tidak ada satupun. Semua orang telah berbuat dosa. Dosa warisan itu telah menyebar dan telah diwariskan kepada seluruh keturunan. Semuanya telah diwariskan dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Pada saat sebelumnya, seluruh kemuliaan Allah berada di dalam diri manusia. Karena dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Teman-teman, itulah yang menjadikan kemudian manusia pasti rindu sekali. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah ciptaan Allah. Tentu mereka rindu kembali untuk pulang, untuk bergabung, untuk hidup bersama dengan Allah. Tetapi tidak bisa, jurangnya terlalu lebar dan terlalu dalam. Tidak bisa lagi dipersatukan karena usaha manusia sendiri. Teman-teman, di situ dicatat bagaimana proses perjuangan manusia kembali menuju Sang Pencipta dalam Perjanjian Lama. Dituliskan bagaimana manusia berusaha dengan segala suka dukanya untuk sampai kepada Allah. Tetapi sekali lagi dan sekali lagi, manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Setiap akhir peristiwa dicatat bahwa manusia jatuh lagi, dan jatuh lagi di dalam dosa yang fatal dan mendukakan Allah. Tetapi selalu ada harapan yang melampaui logika, akal budi manusia. Katekismus Gereja Katolik poin nomor 27, ya. Katekismus Gereja Katolik, sumber pengajaran iman Katolik kita, mengatakan bahwa kerinduan akan Allah, ya, teman-teman, satu orang tolong bisa membacakan, silakan. Silakan, ada yang bisa membacakan? Katekismus Gereja Katolik nomor 27. Kerinduan akan Allah sudah terukir dalam hati manusia, karena manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Allah tidak henti-hentinya menarik dia kepada dirinya. Hanya dalam Allah manusia dapat menemukan kebenaran dan kebahagiaan yang dicarinya terus-menerus. Demikianlah Katekismus Gereja Katolik nomor 27 berkata, manusia rindu akan Allah dan sudah terukir dalam hati manusia bahwa manusia itu ingin selalu bersama dengan Allah karena dia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Tetapi manusia sudah terlalu berdosa. Lihatlah di slide tersebut. Manusia sudah terlalu penuh dengan dosa dan kesalahan. Kotor. Tidak layak untuk bergabung dengan Allah yang Maha Kudus. Tetapi unstoppable love. Allah tidak henti-hentinya menarik manusia kepada dirinya. Karena Allah tahu. Hanya di dalam Allah lah manusia dapat menemukan kebenaran dan kebahagiaan yang dicarinya terus-menerus. Dilanjutkan dengan Katekismus Gereja Katolik nomor 50 ya, yang berkata seperti ini. Dengan bantuan budi kodratinya, manusia dapat mengenal Allah dengan pasti dari segala karyanya. Teman-teman, si wanita tadi, seorang wanita yang menerobos masuk ke dalam kobaran api, menyelamatkan bayinya. Si mama yang mempersembahkan satu ginjal untuk anaknya, itu pasti
karya Allah dalam diri manusia, dan manusia dapat mengenal dengan pasti karya Allah di dalam dirinya ini. Pasti orang-orang berkata, oh ternyata wanita ini mau menyelamatkan babynya. Ada kasih di dalam wanita ini. Oh ternyata mamanya mau menyerahkan ginjalnya karena kasihnya sebagai tanda kasih Allah, karya kasih Allah di dalam diri manusia. Namun ada lagi yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Dikatakan bahwa ada hal-hal yang manusia tidak bisa mengerti, tidak bisa diukur dengan akal budi dan logika. Karena kemudian Allah ternyata merencanakan untuk menyelamatkan manusia yang tidak layak, yang penuh dengan dosa, dengan cara mengutus putranya yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus, dan mengutus Roh Kudusnya sebagai tanda kasih setia Bapa dan Putra. Tidak masuk akal. Tidak masuk logika manusia yang sudah tidak layak, yang sudah penuh dengan dosa kotor, penuh dengan hukuman. Allah masih mau menyelamatkan juga. Mengapa sih? Mengapa Tuhan masih mau melakukan hal itu sih? Karena Dia tahu manusia ciptaannya tidak dapat merengkuh Tuhan dan tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Ada jurang pemisah, yaitu dosa yang luar biasa, memisahkan begitu lebar dan begitu dalam. Tidak bisa bersatu karena usaha manusia. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Dilanjutkan dalam Roma 6 ayat 23a. Manusia dihukum, manusia penuh dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upahnya adalah maut, kematian, tidak dapat merengkuh Tuhan, tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, dan tidak dapat bersatu dengan Allah Sang Pencipta. Tetapi Nabi Yesaya berkata seperti ini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu, Anda dan saya dan banyak orang dengan Allah ialah segala kejahatan kita semua, segala dosa kita yang membuat Allah seakan-akan menyembunyikan diri terhadap kita. Sehingga seakan-akan Dia tidak mendengar, seakan-akan Dia tidak mendengar, seakan-akan Dia tidak menyelamatkan karena terhalang oleh dosamu, oleh dosaku, oleh dosa semua orang. Itulah yang menjadikan manusia tidak bisa berusaha dengan dayanya sendiri untuk bersatu dengan Allah. Maka teman-teman semua, Allah disebutkan mewahyukan keputusan yang berbelas kasihan, unstoppable love, nggak masuk akal, nggak masuk logika, tetapi di tengah penderitaan, di tengah keputusasaan selalu ada harapan, selalu ada kasih yang tidak masuk akal, tidak masuk logika, terutama kasih yang dikaruniakan oleh Allah. Itulah anugerah semata, kasih karunia semata. Enggak pantas untuk Anda dan saya sebagai manusia pendosa. Tetapi Allah melayakkan kita
sebagai manusia ciptaannya, karena dia begitu mengasihi Anda dan saya, begitu mencintai Anda dan saya dengan segala hal yang tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Roma 4 ayat 8 mengutip seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kitanya itulah kita semua. Tidak peduli orang-orang Kristen, tidak peduli orang-orang yang non-Kristen. Tapi Allah menunjukkan kasih-Nya untuk kita semua. Dan Yesus Kristus telah mati untuk kita semua ketika kita masih berdosa. Bukan barter, bukan dagang, bukannya suatu transaksi. Yesus mau menderita, mau mati ketika kita masih berdosa. Ditegaskan kembali dalam surat Petrus yang pertama. Bab yang kedua ayat 24 dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran dan oleh bilur-bilurnya. Kamu, Anda dan saya telah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus Kristus. Tuhan yang Dia terima ribuan kali sesakan, pecutan, hinaan, cibiran, ludahan, pukulan. Bilur-bilurnya telah menjadikan Anda dan saya sembuh. Teman-teman semua, ingatlah ini. Jikalau Anda dan saya sedang menderita, jikalau banyak orang baik sedang menderita, jikalau orang-orang di sekeliling kita sedang menderita dalam keputusasaan, ingatlah ini. Selalu ada harapan yang melampaui logika, melampaui akal budi manusia, yang tidak bisa dicerna oleh otakmu dan otakku. Karena kasih Allah yang tidak terbendung dan tidak terhentikan. Unstoppable love. Enggak ada yang terlalu sukar buat Tuhan. Enggak ada yang terlalu berat buat Dia. Enggak ada lagi ketakutan. Enggak ada lagi beban dosa yang memisahkan Anda, saya dari kasih-Nya yang tak terbendung dan tak terhentikan. Ingat sekali lagi. Enggak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Enggak ada yang terlalu berat bagi Tuhan. Enggak ada lagi ketakutan bagimu, bagiku, dan bagi semua orang yang mau percaya kepada Dia. Tidak ada lagi beban dosa jikalau engkau mau percaya kepada Dia. Semua ini tidak sanggup memisahkan sedikit pun Anda dan saya dari kasih-Nya yang unstoppable love. Dia hanya minta kepada Anda dan saya. Sederhana. Hanya ini yang Tuhan minta kepada saya. 3P. Rumusan 3P. Hanya ini yang Tuhan minta kepada Anda dan saya. Rumusan 3P. Pertama, percayalah. Yang kedua, perkatakanlah. Yang ketiga, perbuatlah. Mari kita ulang bersama-sama. Buka mic-nya semua. Semua buka dan kita mau bersama-sama dengan lantang dan iman. Kita mau katakan, ini saja yang Tuhan minta kepada Anda dan saya. Mari, 3, 2, 1. Percayalah, perkatakanlah, perbuatlah. Kurang lantang. Saya ingin kita semua lantang, penuh dengan semangat, karena ini yang Tuhan minta sedikit saja kepada Anda dan saya. 3, 2, 1. percayalah, perkatakanlah, perbuatlah. Percayalah, perkatakanlah, dan perbuatlah. Apa itu?
3P ini. Percayalah bahwa Tuhan mengasihi Anda dan saya. Percaya. Ingatlah bahwa Santo Ignatius Loyola, pendiri Ordo Yesuit, sering berbicara tentang dua kekuatan di dalam kehidupan Anda dan saya. Dalam kehidupan batinmu, batinku, ada dua suara yang sering berbicara. Dua kekuatan yang saling bertolak belakang. Yang menarik kita kepada Tuhan. Dan yang satu lagi, yang menjauhkan kita dari Tuhan. Yang menarik kita kepada Tuhan adalah suara Roh Kudus sendiri. Tapi yang menjauhkan kita dari Tuhan adalah suara si jahat. Suara si jahat ini disebut sang iblis, sang setan, sang pangeran kebohongan. Ingat ya, sang jahat, si iblis, pangeran kebohongan, bukan raja, pangeran kebohongan. Si jahat ini menggerogoti imanmu. Suaranya menerbitkan kegelisahan, menerbitkan kesedihan, dan membuat ketidaktenangan di dalam hidupmu. Dengan cara yang begitu manis dia berkata seperti ini. Gue bilang juga apa? Kalau Tuhan itu ada, buktinya orang-orang baik aja juga susah. Buktinya orang-orang yang baik saja menderita. Buktinya, coba lihat, begitu banyak anak-anak Tuhan yang sakit, yang susah dan kehilangan. Si jahat pangeran kebohongan sedang membawa Anda dan saya menjauh dari Allah. Hati-hati. Dia meresahkan, dia membuat kebimbangan. Tetapi Santo Ignatius Loyola memberitahu kita, sahabat-sahabat, Roh Allah membangkitkan keberanian dan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan inspirasi dan ketenangan. Jadi, percayalah. P yang pertama, percayalah penuh iman bahwa Tuhanmu, Allahmu selalu menyertai sampai kapanpun. P yang kedua, perkatakanlah seir. Bicaralah, perkatakanlah. Perkatakanlah penuh iman. Bagaimana perkatakan dalam penuh iman? Dalam doa, ya. Perkatakanlah dalam doa setiap saat, setiap waktu. Dalam suka, dalam duka. Jangan sekali-kali engkau tidak perkatakan. Perkatakanlah, Tuhan, aku bersyukur Tuhan walaupun aku dalam keadaan susah. Aku bisa melihat bagaimana kehidupanku sampai saat ini tetap dapat kulewati walaupun dalam keadaan susah. Tuhan, terima kasih walaupun kami kehilangan banyak, tapi kami tetap hidup hari demi hari. Tuhan, terima kasih walaupun kami sakit, tapi kami percaya ada pengobatan, ada alternatif pengobatan yang akan menguatkan kami. Tuhan, kami percaya bahwa banyak doa dari teman-teman akan menguatkanku. Tuhan, aku bersyukur. Tuhan, aku berterima kasih. Perkatakanlah. Dalam devosi, itu banyak sekali perkataan-perkataan yang menguatkan kehidupan Anda semua. Devosi kerahiman ilahi, di mana saya adalah devosan kerahiman ilahi.
mengandung kata-kata yang penuh dengan penyerahan diri dan berani memperkatakan dengan iman. Saya masih ingat kata-kata dalam devosi keramat ilahi seperti ini. Ya Yesus, Engkau telah wafat, tetapi mata air kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan lautan kerahiman terbuka bagi segenap dunia. Oh, mata air kehidupan Yesus, ya, mata air kehidupan. Rengkulah seluruh dunia dan hampakanlah dirimu untuk kami. Ditutup dengan Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Sekali lagi, Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Oh Yesus, Raja Keraiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Perkatakanlah. Yang pertama, percayalah penuh iman. Kedua, perkatakanlah dengan doa, dengan tangisan, dengan sesenggukan, dengan keluhan. Jangan malu, jangan bimbang, karena Allah kita. Lihatlah slide-nya di sebelah kiri. Bagaimana ekspektasi kita, bahwa kita merasa malu, tidak layak, penuh dosa, tidak bisa diterima Allah. Tetapi lihat bagaimana Yesus memeluk Anda dan saya. Dia menyongsong Anda dan saya. Maka percayalah dalam iman, perkatakanlah dengan iman. Dan yang ketiga, perbuatlah dalam tindakan iman sebagai konsekuensi iman. Teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kalau Anda melihat saya begitu semangat berapi-api untuk mewartakan kabar baik ini, karena hidupku dipenuhi dengan segala keajaiban, dengan hal-hal yang tidak masuk akal, tidak masuk logika secara manusia, tetapi ada unstoppable love dari Allah. Maka sebagai konsekuensi iman Anda dan saya diminta perbuatlah dalam tindakan iman. Contohnya seperti apa sih perbuatlah dalam tindakan iman? Yang pertama, dalam masa retret panjang ini, 40 hari ini, 7 pekan. Apakah Anda dan saya mau menyediakan waktu 1 jam saja? 1 jam, nggak lama. 1 jam itu 60 menit, 3.600 detik loh. Kalau nonton Netflix aja nggak cukup. Nonton Netflix paling nggak 1 jam 40 menit atau 2 jam ya. Malah kalau film Batman sekarang 2 jam 58 menit yang terbaru ya. 1 jam saja. Apakah selama 6 pekan ini, setiap Jumat di dalam pekan ini, Anda, saya, mau meluangkan waktu bersama Yesus Kristus Tuhan, memanggul salibnya, merenungkan, kemudian mengenangkan peristiwa Yesus memanggul salib dari pengadilan yang tidak adil menuju Bukit Golgota. Dalam jalan salib 7 pekan saja, enggak jauh, enggak lama, 1 jam saja. Maukah Anda dan saya luangkan waktu 1 jam saja? Teman-teman, mohon maaf, jikalau malam ini saya begitu bersemangat, dan bisa jadi teman-teman banyak yang tersentil oleh pewartaan malam ini, saya percaya biarlah Roh Kudus sendiri yang berkarya bagi Anda dan saya. Yang kedua, apakah selama 40 hari ini, 40 hari doang loh, ya, kita mau melakukan mati raga dengan pantang dan puasa.
Perbuatlah dalam tindakan iman. Aduh, puasa Katolik menggampang, kenyang makan sehari sekali. Nggak susah, saudara kita Muslim. Itu begitu luar biasa, harus menahan lapar dan dahaga. Begitu lama, mulai dari awal subuh sampai dengan maghrib. Anda dan saya sebagai umat Katolik diminta hanya makan kenyang sekali, itulah puasa Katolik. Kecuali Anda memang mau seperti saudara-saudara kita Muslim, ikut puasa 1 hari penuh, puji Tuhan, haleluya. Atau maukah Anda berpantang yang paling Anda suka, yang paling Anda senangi. Bukan sekedar berpantang, oh saya nggak mau makan daging. Enggak. Berpantanglah, mati ragalah yang paling Anda senangi. Apa contohnya? Baca status dari orang lain. Itu bisa 1 jam, 2 jam. Nonton TikTok bisa 2 jam, 3 jam. Lihat Instagram bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ngomongin banyak hal yang tidak penting, tidak perlu, dan tidak mendesak. Maukah Anda dan saya 40 hari ini saja mati raga berpantang dan berpuasa? Tuhan hanya minta sedikit saja dari Anda dan saya. Yang ketiga, perbuatlah dalam tindakan iman. Berbela rasa dalam tindakan kasih kepada sesama yang menderita. Apa itu artinya? Apakah Anda dan saya menjadi pancaran dari sinar kasih Allah sendiri kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang memiliki kebutuhan, ya, orang yang sakit, orang yang lapar, terkapar di jalan, tidak punya tempat berteduh, kesepian di panti lansia, kesepian di dalam penjara karena tidak bisa dikunjungi atau tidak ada kunjungan, dan segala macamnya. Teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kita diajak untuk melakukan 3 hal saja oleh Yesus Kristus Tuhan sebagai tanda kasih Bapa yang begitu besar bagi kita semua. Kita diajak untuk menjalankan rumusan 3P. Percayalah dalam iman, dengan penuh iman. Yang kedua, perkatakanlah dengan iman. Dan ketiga, perbuatlah dalam tindakan iman. Apakah Anda dan saya mau membalas kasih-Nya yang tidak terbendung dan tidak terhentikan, yang tidak masuk akal dan tidak masuk logika manusia, tetapi Dia telah lakukan bagi Anda dan saya dan bagi semua orang? Apakah Anda dan saya mau melakukannya? Mari kita berdoa, dan setelah ini kita mau mendengarkan satu pujian Unstoppable Love. Semoga tim pemuji sudah mempersiapkannya. Mari kita berdoa. Bapa Allah kami, di dalam Yesus Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang berkelimpahan, yang tidak terbendung dan tidak terhentikan, yang Kau tunjukkan di dalam Yesus Kristus Putra-Mu, di dalam hidup kami. Izinkan kami memaknainya, menyadarinya lebih mendalam, dan kami mau hidup menjawabnya dengan percaya, dengan perkatakanlah, dan melakukan perbuatan
dalam tindakan iman. Semuanya untuk kemuliaan saja Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kita tenangkan hati kita. Silakan Bro Henry dan si kecil yang saya sangat kangen sudah lama tidak bertemu ya. Take
masuk ke dalam doa syafaat. Bagi teman-teman Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Malam hari ini, melalui kebenaran firman-Mu, Engkau mengingatkan kami akan cinta-Mu yang begitu besar. Cinta-Mu yang tanpa batas yang Engkau berikan kepada kami. Allah Bapa yang baik, ini saat yang terindah bagi kami Tuhan, di mana kami boleh sungguh-sungguh mengalami lagi cinta mula-mula dengan-Mu. Cinta yang tanpa batas, cinta yang begitu mulia dan sempurna yang Kau berikan kepada kami. Kami memohon kiranya Engkau memateraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Mampukan kami untuk terus setia kepada-Mu Tuhan dalam segala keadaan di hidup kami. Ingatkan kami Allah Roh Kudus akan cinta-Mu yang begitu besar yang Kau berikan bagi kami. Ketika kami hampir putus asa, ketika kami sudah tidak mampu menatap kehidupan kami, ingatkan kami bahwa di dalam Engkau selalu ada pengharapan karena cinta-Mu. Bapa, pada saat ini kami membawa setiap doa-doa dari para saudara-saudari kami Tuhan. Baik itu rencana penjualan rumah di Jalan Mawar 1, Kebonjeruk. Baik itu saudara-saudara kami yang masih membutuhkan pemulihan dalam kesehatan mereka, Pak Andreas Roni, Ibu Erna Damani, Ibu Septi Nintias, Bapak Yohanes Turianto, dan mungkin ada di antara kami yang saat ini bergabung baik itu di Zoom maupun di YouTube. Tuhan Yesus, kami memohon biarlah tangan-Mu yang berlubang paku yang membuktikan kasih-Mu kepada kami itu Kau arahkan saat ini Bapa, dan biarlah kesembuhan terjadi saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ora sakara padaya ramahira sakara papa papa hibana ya ramahora sakara padaya ramase. Bagi saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, bahkan mengalami kesulitan keuangan, kami mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah Bapa kami yang kaya. Engkau sanggup melimpahkan berkat-berkat-Mu yang ajaib dan luar biasa kepada kami anak-anak-Mu. Karena Engkau adalah Bapa kami yang kaya, yang sanggup memberkati kami lebih dari yang kami pernah pikirkan, doakan dan minta Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga memohon rahmat kasih-Mu, belas kasih-Mu bagi setiap kami yang malam ini bergabung Tuhan Yesus. Dari segala kedosaan kami, dari segala kelalaian kami Tuhan Yesus, kami memohon belas kasihan daripada-Mu Tuhan. Biar Engkau menganugerahkan roh pertobatan kepada kami semua Tuhan Yesus. Menyadari bahwa selama ini banyak hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada-Mu. Kami mohon Tuhan, berikan kami kerinduan hati yang selalu rindu untuk bertobat dari segala dosa dan pelanggaran kami. Saudara-saudara kami yang saat ini bergabung Bapa, mungkin ada yang merindukan keturunan di dalam keluarga dan rumah tangga mereka Tuhan Yesus. Kami mengarahkan hati dan pikiran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon mujizat Tuhan terjadi bagi mereka. Tuhan, Kau yang menganugerahkan keturunan ilahi bagi mereka Tuhan Yesus. Oh
Obat-obat yang dipakai, pengobatan segala cara yang mereka pakai di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan, dan Kau berkati sehingga mereka boleh mau melalui proses bayi tabung, mau inseminasi Tuhan Yesus. Engkau membuatnya berhasil Tuhan Yesus. Kau menganugerahkan keturunan ilahi bagi keluarga ini Tuhan, yang sudah begitu lama merindukan keturunan daripada-Mu. Saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kebangkrutan, mengalami kesulitan dengan karyawan-karyawannya Tuhan, bahkan untuk membayar pesangon, membayar gaji mereka Tuhan Yesus, apa yang menjadi hak karyawan yang saat ini belum dapat mereka penuhi. Kami mohon belas kasihan Tuhan, anugerahkanlah rahmat-Mu yang melimpah Tuhan atas saudara-saudara kami. Memberkati pemimpin-pemimpin perusahaan ini sehingga mereka mampu membayar apa yang menjadi hak karyawannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami kepada-Mu sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa secara khusus untuk Bapak Yes Senjaya dan keluarga Tuhan. Hira sakara padaya ramakira patakara papa. Ora sakara padaya ramahira sakara patakara papa. Mohon belas kasihan Tuhan tercurah atasnya dan keluarganya. Kau memberkatinya dalam seluruh aspek kehidupannya, kesehatan, keuangan, pekerjaan, pelayanannya Tuhan. Bahkan Kau menganugerahkan hikmat marifat-Mu atasnya di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran Tuhan anugerahkan bagi Pak Yes Senjaya dan keluarganya, serta seluruh kami yang bergabung malam ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berbicaralah terus kepada kami Tuhan. Berbicaralah Tuhan, karena kami mau hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami naikkan kepada-Mu dengan hati yang penuh syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, tadi ada yang nanya ya sama saya, Bu Evri, tadi doa lupa ya tutup tanda salib. Saya bilang enggak, saya enggak lupa. Tapi kami dulu diajarkan kalau dalam persekutuan doa, tanda salibnya di depan dan nanti setelah lagu penutup. Jadi maafkan saya kalau kami tidak menjelaskan hal ini. Artinya apa? Di awal kita buat tanda salib. Tadi saya malah salah. Lagu awal saya langsung tutup lagi tanda salib ya kan? Saya salah. Tapi harusnya awal tanda salib dan kemudian penutup setelah lagu penutup. Atau doa penutup, sebelum lagu penutup ya. Jadi maafkan saya. Cuman Pak Yes tadi ajarin saya lagi. Oh ya, harus doa habis firman. Makasih ya Pak Yes Senjaya. Tuhan memberkati Bapak dan pelayanan Bapak. Terima kasih, sehat selalu ya Pak. Pak Yes Senjaya ini sopan sekali, saya juga harus begini. Ya. Oke Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau memberikan persembahan yang terbaik yang kita miliki untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui komunitas PDKK Elsa. Ada nomor rekening yang ditayangkan. Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan silahkan dapat mentransfer ke nomor rekening tersebut. Sambil kita memberikan yang terbaik, kita mau naikkan pujian ini. Hati yang hancur, jiwa yang remuk, kita datang kepada Tuhan. Kita mau persembahkan, amin.
Tuhan, Dia yang menghapus segala luka hati kita. Kau yang menghapus luka hatiku. Tuhan, Kau yang setia. Dia setia mendengar doa kita. Dengar doaku. Kau yang menjawab pergumulanku. Kau yang menjawab pergumulanku. Kau yang menjawab pergumulanku. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan yang diberikan melalui rekening PDKK Elsa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian ya. Kita mohon waktunya sebentar untuk pengumuman. Akan ada webinar dengan tema Maria dan Misteri Kabar Sukacita yang akan diadakan Minggu 20 Maret jam 5 sore. Boleh dilihat dengan link pendaftaran yang tertera di monitor teman-teman sama Bapak Ibu. Selanjutnya persekutuan doa kita masih online, akan diadakan Rabu tanggal 23 setengah 8 dengan tema hanya debulah aku, dengan dibawakan firman oleh Ibu Meike Lolong. Selanjutnya persekutuan doa masih online juga yang diadakan pada 30 Maret 2022 dengan tema Yesus adalah pusat kemenangan kita. Firman akan dibawakan oleh Ibu Esther Kandel. Persekutuan doa selanjutnya juga masih online. Rabu 6 April 2022 dengan tema kebenaran yang memerdekakan. Firman akan disampaikan oleh Yustijia Elisa Sagita. Kita akan adakan masih online juga misa online pada tanggal 20 April 2022. Akan dibawakan oleh Romo Antonius Suhardi Antara Projo. Terima kasih buat waktunya untuk mendengarkan pengumuman. Ya baik, terima kasih banyak Nova untuk pengumumannya. Kok nggak sekalian doa penutup ya? Ya oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita mau satukan hati kita karena persekutuan doa malam ini sudah hampir selesai, tapi kita percaya bahwa Roh Tuhan tidak akan pernah berhenti dan tidak pernah selesai berkarya di dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, kita satukan hati lagi ya. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau mau selalu hadir dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami boleh melewati hari ini bersama Engkau. Kami boleh menikmati semua berkat yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Kami berterima kasih pula karena kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau yang menjawab setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami menangis Engkau tidak memandang kami hina, tapi Engkau menampung setiap air mata kami di dalam kirbat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Izinkan kami Tuhan dengan perkenanan-Mu untuk bertemu minggu yang akan datang, beribadah bersama lagi di dalam persekutuan doa secara online. Berkat Allah melimpah bagi setiap kami dan Roh Tuhan berdaulat penuh atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau kini dan sepanjang segala masa. Kami menaikkan setiap doa dan permohonan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih buat kebersamaan kita malam hari ini, Pak Ye Senjaya. Sekali lagi terima kasih banyak, Pak. Berkat Tuhan melimpah atas Bapak. Jangan bosan-bosan datang ke Elsa. Teman-teman yang di YouTube, terima kasih banyak buat kebersamaan kita. Dan yang di Zoom. Oh ya, sebelum lagu penutup jangan lupakan pertemuan. Karena tanpa foto katanya kesannya akan berkurang. Bener gak sih? Enggak ya, cuma supaya kita saling ingat aja. Oh, pada saat ini saya hadir loh. Ya, tolong dibuka dulu kameranya. Kita mau foto, silakan Pak Paulus yang akan ambil foto. Tolong teman-teman yang terbaik, senyumnya mana, senyum manisnya. Teman-teman mohon dibuka kameranya. Jolin sini, Jolin. Nah, sini. Aduh, kelihatan banget nih Oma. Oke, kita mau foto. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Ye. Ya, terima kasih banyak Bapak Ibu yang terkasih. Sebagai lagu penutup kita mau naikkan, kita mau katakan Bapak terima kasih. Kebersamaan kita, berkat Tuhan menyertai kita sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Pak Yes, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat. Pak Nandi dan Bapak Ibu, ada Pak Made, ya semua yang di Zoom dan YouTube. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya. Yo, terima kasih. Izin live ya. Oke, terima kasih Pak. Juga. Ya.